warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Teguh Rifki Apriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cimaja, Kabupaten Bogor. Baik, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, ya, Ibu Rosa Juliana. Beliau merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Cimaja, ya, Bu, ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rosa, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang Pak, Alhamdulillah saya sehat. Ya, Gimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan sehat Bu, Ibu. Terima kasih banyak Bu Rosa atas kesediaan waktunya Bu, ya, dan bersedia untuk disupervisi oleh saya. Kalau boleh tahu nih Bu Rosa nih, apa alasan Ibu bersedia disupervisi nih Bu? Gini Pak, menurut saya nih sebagai pendidik yang selalu berpraktik di sekolah, kita perlu berupaya memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Maka dari itu supervisi menurut saya perlu dilakukan sebagai salah satu alat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan akan tercapai. Luar biasa nih Bu. Yang Ibu sampaikan barusan, ya memang betul ya Bu, ya, sebagai seorang pendidik ini kita harus selalu berupaya dan berusaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Bu, ya. Apapun yang kita lakukan di kelas, kita harus selalu mengevaluasi itu. Baik Bu, dalam kegiatan supervisi kali ini Bu, kita akan melakukannya dalam 3 tahapan. Jadi tahapan yang pertama yaitu percakapan observasi Bu, kemudian observasi kelas nanti kelas, kemudian yang terakhir nanti yang ketiga yaitu pas observasi setelah melakukan observasi di kelas. Baik Bu, kita kali ini Bu, kita akan melakukan tahapan yang pertama nih, yaitu tahapan pra observasi. Tahapan ini itu intinya dalam percakapan kali ini Bu, kita ini akan saya ini akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar kegiatan atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti kan, sebagai persiapan awal nih Bu, sebelum nantinya Ibu akan berpraktik nanti di kelas. Kira-kira seperti itu Bu. Oke. Baik Bu, tadi Ibu kan sedikit menyinggung nih tentang tujuan pembelajaran Ibu. Apa tujuan pembelajaran atau Ibu sudah menentukankah tujuan pembelajaran dalam praktik pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, dan bagaimana Bu Ibu menentukan tujuan pembelajaran tersebut? Ya Pak, tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan dalam pembelajaran nanti ini ada 2 Pak. Yang pertama, melalui literasi dan diskusi, siswa ini dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalau dengan benar. Yang kedua, melalui literasi dan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan konsep perpindahan kalau itu dengan benar. Berarti ada 2 nih Bu, ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya. Tadi salah satunya yaitu mendeskripsikan ya perbedaan suhu dan kalor. Selain itu juga tadi yang disampaikan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui perpindahan kalor gitu ya. Baik Bu, nih kemudian nih Bu, dalam kegiatan pembelajaran nanti nih Bu, bagaimana atau pada area pengembangan sebelah mana yang ingin Ibu capai nih dari proses pembelajaran nanti? Gini Pak, dalam proses pembelajaran nanti saya ingin mengembangkan area yang tidak saya capai. Itu ada 2 juga Pak, ada 2 aspek. Yang pertama pada area pengetahuan. Jadi di sini siswa dapat mendeskripsikan sesuai dengan tujuan tadi, mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Kemudian yang kedua pada area keterampilan, siswa dapat mengkomunikasikan perpindahan kalor secara benar. Baik, untuk area pengembangan berarti ada 2 nih Bu, ya, pada aspek pengetahuan ya, kemudian pada aspek keterampilan gitu ya. Baik Bu, jadi area pengembangan ini kan nanti ada 2 nih Bu. Nah selanjutnya nih Bu, saya ingin dengar nih Bu, bagaimana dengan rencana
pembelajaran Ibu yang akan Ibu nanti terapkan di kelas nih. Mungkin bisa jadi dari strategi, mungkin metode atau model pembelajaran. Kira-kira seperti apa? Baik Pak, strategi pembelajaran, saya rasa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sepertinya sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian pembelajaran PBL, ada metode pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Saya menggunakan ceramah, diskusi, dan kelompok. Diskusi kelompok ya, tanya jawab berarti. Iya. Oke, baik Bu. Baik ya, jadi Ibu sudah menentukan dari rencana yang akan diterapkan di dalam kelas ya, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian model pembelajarannya PBL ya, metode pembelajarannya nanti ada ceramah, ada diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab tadi ya. Nah, begini Bu, bagaimana nih nantinya, kan itu kan strategi, model, kemudian metode nih. Bagaimana dengan medianya, Bapak perlu media atau tidak? Untuk media pembelajaran, mungkin nanti saya akan menyiapkan bahan PowerPoint, laptop, proyektor, dan LKPD untuk proses diskusinya. Berarti itu tadi ya, ditambah media pembelajaran tersebut perlu media pembelajaran. Baik nih Bu, kira-kira nih Bu, mungkin Ibu sudah merancang kegiatan ini, kemudian kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana ini atau rencana yang sudah Ibu rancang ini pada proses pembelajaran di kelas Bu? Kapan nih rencana? Pada hari apa, jam berapa misalkan, kemudian dan di kelas mana nih Bu? Rencananya Pak, ini saya akan menerapkan rencana saya ini di kelas 72, itu pada jam keempat hari Selasa minggu depan. Jadi minggu depan Bu ya, pada hari Selasa. Oke, baik. Di kelas 72 tadi Bu ya? Iya. Baik, nanti berarti pada hari Selasa nih Bu, jam keempat ya, di kelas 72 saya akan masuk ke kelas ya tersebut ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melakukan observasi nanti nih Bu. Kemudian saya nanti akan mencatat, kemudian apa yang saya lihat, kemudian apa yang dilakukan. Pokoknya nanti saya akan masuk ke kelas tersebut Bu. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca supervisi atau pasca observasi ya. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, percakapan kita hari ini Bu, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Pak, dari percakapan kita ini mungkin saya mendapatkan gambaran nantinya seperti apa hal-hal yang perlu saya persiapkan untuk menerapkan rencana kegiatan saya ini Pak. Baik itu dari media maupun gambaran-gambaran strategi yang akan saya terapkan nanti di kelasnya seperti apa. Oke, jadi udah ada bayangan ya, dia udah ada gambaran. Baik Bu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu nih atas waktunya nih Bu, bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya dalam percakapan praobservasi ini. Sampai jumpa nanti di dalam kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa dalam kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Teguh Apriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jumaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kembali kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Rosa Juliana. Beliau merupakan guru yang selesai ya tadi diobservasi ya. Kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rosa. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, Bu Rosa, dalam percakapan pasca observasi kali ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Kemudian saya mengobservasi proses tersebut. Dan kita di sini untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi terhadap jalannya proses kegiatan pembelajaran itu. Maka dari itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Bu, gimana nih? Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran, kemudian pada saat itu diobservasi, saya mengobservasi kebetulan. Gimana nih perasaannya? Ya Pak, mungkin karena masih belum terbiasa kali ya Pak ya. Iya. Jadi awalnya saya merasa tegang dan sedikit grogi, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali Bu, bagaimana dengan rencana kegiatan yang misalnya rencana kegiatan pembelajaran yang awal kemarin kita sepakati kemudian diterapkan di kelas Bu, seperti apa jalannya? Iya Pak, sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya sudah menyiapkan atau media maupun FPD, menentukan tujuan pembelajaran, area pengembangan, serta strategi yang akan saya gunakan. Baik Bu, kemudian kan Ibu sudah menerapkan rencana tersebut Bu ya di kelas. Bagaimana Bu proses dan hasilnya Bu setelah Ibu terapkan di kelas rencana kemarin? Ya Pak, mungkin untuk tahapan pembelajaran mulai dari persiapan, mulai dari media maupun LKPD sudah saya persiapkan. Namun saya lupa Pak untuk menuliskan tujuan pembelajaran saya pada saat menyampaikan materi di kelas, sehingga agak sulit untuk ketika mengajak siswa membuat kesimpulan di akhir pembelajaran. Kemudian selain pada area pengembangan yang ingin dicapai secara umum sudah berjalan dengan baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan. Meskipun begitu, saya merasa tentu masih ada beberapa kekurangan ya Pak ya, dan masih perlu untuk diperbaiki. Baik Bu, jadi sudah berjalan dengan baik tadi Bu ya, kemudian sudah sesuai, namun masih terdapat beberapa kekurangan ya. Nah, menurut Ibu nih Bu, apa saja Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kekurangan ataupun kendala yang saya hadapi ini hampir sama masalahnya dengan rekan guru yang lain Pak. Masih ada beberapa siswa yang dalam proses pembelajaran itu kurang aktif, terutama pada kegiatan pembagian kelompok Pak. Kurang aktif tadi Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Apakah menurut Ibu ada faktor yang menyebabkan hal itu terjadi pada saat pembelajaran dalam diskusi misalnya? Menurut saya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya, sehingga ada beberapa siswa yang cenderung mengandalkan temannya saja sehingga dia kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Baik Bu, berdasarkan kendala yang Ibu hadapi nih, lantas apa rencana Ibu nih untuk memperbaiki atau yang sudah terpikirkan untuk mengatasi hal tersebut tadi? Mungkin kedepannya saya akan melakukan modifikasi ataupun merancang skenario pembelajaran kelompok yang mungkin semua anggota-anggotanya bisa terlibat secara aktif. Oh, jadi kedepannya Ibu akan merancang sebuah skenario pembelajaran kelompok ya,
yang memungkinkan atau bisa menstimulus atau mendorong aktifkan seluruh anggota kelompoknya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, seperti apa nih rencananya Bu terkait skenario tadi itu? Iya Pak, saya sebenarnya terpikirkan untuk membuat skenario pembelajaran berkelompok yang nantinya selain siswa dibagi dalam kelompok besar, nanti ada beberapa siswa yang juga dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Nah, untuk saling berbagi informasi. Jadi hasil diskusi di kelompok besar kecil nanti akan didiskusikan di kelompok besar. Kemudian di akhir setiap kelompok besar akan membuat kesimpulan atas hasil dari diskusi keseluruhan kelompok tadi. Oke, keren banget Bu ya. Lantas untuk melakukan hal tersebut Ibu, apa aja yang perlu Ibu persiapkan? Jadi rencananya Pak, saya mungkin perlu membuat skenario pembelajaran kelompok yang akan saya lakukan nanti di kelas. Kemudian tentunya LKPD-nya Pak, LKPD-nya perlu saya sesuaikan kembali sehingga berkaitan dengan skenario yang akan saya buat nantinya. Luar biasa ya Bu ya, rencana Ibu. Nah, langkah penyelesaian yang Ibu ambil saya rasa cukup baik ya, cukup bagus. Sudah saya setuju dengan itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi ya Bu ya segera terrealisasi nih, sehingga dapat mengatasi kendala yang Ibu hadapi tadi Bu di kelas ya. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menjalankan rencana tersebut? Kapan nih kira-kira Bu Ibu akan menerapkannya di pembelajaran kelas? Iya baik Pak. Mengenai hal ini, mengingat kita sudah berada di akhir semester, kemungkinan paling cepat ketika awal semester depan saya akan coba menerapkannya. Namun tentunya untuk skenario LKPD maupun pembelajaran yang akan saya persiapkan ketika ada waktu luang nih, baik di sekolah maupun di rumah. Oke, baik. Kalau penerapannya tadi di kelas menunggu tadi ya, karena kan kita juga udah akhir semester nih, kemungkinan paling cepat pun awal semester itu ya semakin cepat semakin baik. Tapi kan kalau KPD tadi Ibu sampaikan nanti bisa dikerjakan pada saat waktu luang. Oke, baik Bu ya, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai. Kita lakukan mulai dari tahapan yang pertama kemarin praobservasi, kemudian observasi kelas, selanjutnya ini yang terakhir itu pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.